أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, keluangan waktu, serta masih adanya rasa keamanan dalam beribadah yang saat ini masih kita rasakan. Yang mana kalau kita melihat di media massa, baik media elektronik maupun media cetak, bahwa di belahan daerah lainnya saudara-saudara kita saat ini Allah timpakan berbagai musibah, ada berupa gempa bumi, kebanjiran, tanah longsor dan sebagainya. Tetapi alhamdulillahnya di tempat tinggal yang kita cintai ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk dapat beribadah secara berjamaah, dapat kita laksanakan beribadah secara berjamaah, bersilaturahim bersama saudara sesama muslim. Ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa yang masih Allah anugerahkan. Marilah dengan nikmat ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah, agar kiranya diri ini diakui sebagai hambanya Allah. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan memperbanyak bersalawat, mentauladani sunnah-sunnahnya, menerapkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mudah-mudahan kita yang hadir ini tergolong umatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan ini pula khatib mengajak kepada diri pribadi maupun kita semua, marilah senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam sebuah kisah Rasulullah memiliki seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, yang mana Muaz bin Jabal ini digelar sebagai pelita ilmu dan amal. Selain orangnya tingkat kesolehannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki keilmuan yang sangat luas. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Muaz bin Jabal, Rasulullah menggenggam tangan Muaz bin Jabal dan berkata kepada Muaz bin Jabal, "Wahai Muaz bin Jabal, demi Allah aku mencintaimu, maka aku berikan kepada engkau sebuah wasiat.
yang hendaklah wasiat ini jangan pernah engkau tinggalkan ketika sehabis melaksanakan solat. Adapun wasiat tersebut Rasulullah ungkapkan dalam sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana doa ini dapat kita amalkan sebagai sebuah zikir kita ketika sehabis solat untuk mengamalkan doa tersebut, yang mana doa tersebut merupakan wasiat Rasul kepada sahabat yang bernama Muaz bin Jabal, yang bunyinya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana doa tersebut kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita lebih kurang sebagai berikut artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar menjadikan diriku ini orang yang senantiasa mengingatmu, orang yang senantiasa bersyukur akan nikmatmu, dan meminhon kepadamu agar senantiasa memperbaiki amal ibadah kepadamu. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, melalui wasiat tersebut, doa tersebut, ada 3 hikmah yang dapat kita ambil pada Jumat yang berbahagia ini. Yang pertama ialah memuat zikir. Allahumma a'inni ala zikrik. Yang pertama itu zikir. Apa makna zikir? Zikir itu maknanya ialah menyebut, mengucapkan nama Allah, mengimani sehingga menghadirkan ucapan tersebut dengan lisan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna zikir. Sebuah pertanyaan, apa pentingnya zikir tersebut di dalam kehidupan kita? Ternyata zikir ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Katakanlah suatu fenomena saat ini, ada seseorang yang divonis positif menghidap virus corona sehingga ia dibawa ke rumah sakit. Ketika ia dibawa ke rumah sakit, tentu di dalam rumah sakit tersebut, di dalam ruangan tersebut, ia tak boleh didampingi oleh keluarganya. Keluarganya semua pulang. Yang mendampinginya ialah perawat dan dokter. Dengan izin Allah, dengan qadarullah, suatu ketika ia sakratul maut. Sementara dokter yang perawat di sekelilingnya tidaklah beragama Islam. Lantas bagaimana kematiannya ketika sakratul maut tersebut? Sementara bukankah dalam ajaran kita lakinu mautakum, ketika ada orang sakratul maut itu diajari mengucapkan kalimat Allah. Tetapi apa, tentu orang yang sakratul maut itu tentu apa kebiasaan dalam hidupnya, itu yang ditampakkan ketika ia sakratul maut. Kalau ia rajin berzikir, tentulah zikir itu tanpa diajari ia mampu menyebutkannya. Kalau tak berzikir malah sebaliknya. Inilah pentingnya zikir. Kita tidak tahu kapan kematian itu menghampiri kita. Bukankah kita ketahui bahwa kematian itu hal yang misteri, tetapi pasti kedatangannya. Jadi bagi orang yang berzikir, senantiasa mewiridkan zikir, jangankan untuk bilangan puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali pun tak terasa dalam hidupnya kalau zikir itu senantiasa ia ucapkan. Jadi saat ini pembelajaran kita ialah, selagi Allah kasih sisa-sisa kehidupan ini, mari manfaatkan di waktu luang kita untuk mengisi dengan zikir. Silahkan dengan zikir apapun yang intinya menyebut nama Allah. Boleh beristighfar, boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, boleh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dan sebagainya. Kenapa? Orang yang berzikir ini, fazkurullaha azkurkum, fazkuruni azkurkum. Orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepadanya. Makanya salah satu dari hikmah zikir tersebut ialah orang yang senantiasa berzikir itu selain hatinya tenang dan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingat ini bila dalam suatu masalah, bukan ia tak diberikan Allah masalah, tetapi apa?
ketika Allah berikan masalah ia, terlebih dahulu Allah berikan solusi terhadap dirinya. Inilah orang berzikir. Ada suatu kisah yang sangat menarik. Suatu ketika seorang murid dilanda permasalahan dalam hidupnya, sehingga ia mengadukan permasalahan itu kepada gurunya. Wahai guru, saat ini aku dilanda permasalahan, sehingga dengan masalah itu tak kutemukan solusi, sehingga aku meminta solusi kepadamu. Sang guru lantas mengajaknya ke sebuah danau dengan membawa sebuah gelas dan segenggam garam. Ketika sampai di danau tersebut, sang guru mengambil air di danau dengan gelas. Lalu air segelas itu ia masukkan garam, ia aduk, lantas ia kasihkan kepada muridnya tersebut. Ia suruh minum muridnya tersebut. Tentu ketika diminum muridnya terasa asin. Sementara itu setelah berikutnya ia ambil air danau tersebut, ia suruh minum, sehingga ia lemparkan garam tersebut ke danau. Ia ambil airnya, ia minumkan kembali kepada muridnya, sehingga tak terasa apa-apa. Sehingga ia jelaskan kepada muridnya, wahai muridku, permasalahan itu tak ubahnya seperti garam tersebut, tetapi hatimu dalam menghadapi permasalahan itu tak ubahnya seperti gelas tersebut. Gelas itu merupakan wadah, itulah hatimu. Ketika hatimu sempit menghadapi masalah itu, pasti masalah itu terasa sulit bagimu. Tetapi apa? Ketika hatimu luas lapang seperti danau ini, maka apapun permasalahanmu itu, hatimu itu tetaplah tenang dalam menghadapi masalah. Maka ini sesuai dengan firman Allah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah, tentu hatinya itu senantiasa tenang. Betapa banyak keajaiban zikir yang dapat kita rasakan. Salah satunya bagaimana fenomena yang dihadapi oleh seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Suatu ketika ia tak tentu arah, sehingga ia mengadakan musafir ke daerah yang sangat jauh bernama Basrah. Ketika ia sampai di daerah Basrah tersebut, kebetulan waktu sudah Isya. Ia setelah menunaikan solat Isya, ia pun selesai melaksanakan Isya ingin beristirahat di masjid tersebut. Tetapi apa? Sang penjaga masjid tidak mengizinkannya untuk beristirahat di masjid tersebut. Ia pun diusir keluar. Begitu ia diusir keluar, dia pun ingin istirahat di emperan masjid, di teras masjid. Tetapi apa? Lagi-lagi penjaga masjid mengusirnya, tidak mengizinkannya untuk istirahat di emperan masjid. Suatu ketika seorang pedagang roti melihat ia diusir dari masjid. Lantas pedagang roti itu memanggilnya, wahai bapak, malam ini engkau kuizinkan untuk beristirahat di tempatku. Tetapi apa? Sang imam sambil beristirahat memperhatikan seorang pedagang roti tersebut. Ketika ia mengaduk tepung, mencampur roti tersebut, zikir kalimat yang diungkapkannya tidak terlepas dari istighfar. Ketika ia mengaduk tepung, ia mengucapkan astaghfirullahalazim, astagfirullah, senantiasa beristighfar. Lantas ketika ia selesai mengerjakan pekerjaannya, sang imam pun bertanya, wahai bapak, sesungguhnya apa yang engkau lakukan ini sudah berapa lama engkau kerjakan? Beristighfar ini, berdagang roti ini, wahai pak, lebih kurang selama 30 tahun sudah saya laksanakan. Lantas ditanya imam, apa yang engkau peroleh dengan zikirmu tersebut? Seluruh keinginan yang kupinta kepada Allah, alhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Tetapi satu permintaan yang saat ini kupinta belum dikabulkan oleh Allah. Apa permintaanmu tersebut? Aku kepengen sekali bertemu dengan seorang imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Lantas sang imam pun mengatakan, demi Allah, akulah Imam Ahmad bin Hambal tersebut. Dengan doamu kepada Allah, dengan zikirmu kepada Allah, sehingga Allah menggerakkan aku, langkah kakiku untuk sampai ke kediamanmu tersebut ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah poin pertama yang terpenting dari doa tersebut, ialah zikir. Adapun poin penting yang kedua, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
seandainya manusia menghitung-hitung nikmat pemberian Allah, pastilah manusia itu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Mengenai bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, Allah itu sangat banyak memberikan nikmat kepada kita. Tentu selaku orang yang beriman, bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada nikmat tersebut, tetapi bersyukurlah kepada sang pemberi nikmat. Betapa banyak orang yang diberi Allah nikmat, harta, pangkat dan jabatan, lantas yang nikmat tersebut melalaikan ia untuk mengingat Allah. Tetapi apa? Betapa banyak orang yang diberi Allah nikmat, karena dia bersyukur kepada sang pemberi nikmat, dengan nikmat yang Allah berikan itu ia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sebagai contoh, ada sebuah buku yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana. Buku ini ditulis oleh seorang pengarang Ibnu Bashar, yang mana Ibnu Bashar ini di dalam bukunya tersebut menuliskan, ia ambil satu saja sampel dari nikmat pemberian Allah, yang dengan nikmat itu manusia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ambil sebuah nikmat bernafas. Ternyata di dalam kehidupan ini, pernahkah kita menghitung nikmat bernafas yang Allah berikan ini? Sehingga ia menghitung, dalam penelitiannya tersebut ia menuliskan, ternyata yang bernama makhluk hidup, terkhusus manusia, bila bernafas itu menghirup yang bernama kandungan oksigen, serta ada kandungan gas alam yang lainnya, dan di situ tergabung unsur nitrogen. Tetapi tahukah kita, pernahkah kita menanyakan berapa per liternya harga oksigen tersebut di apotik? Berapa harga per liternya gas kandungan yang lainnya itu di apotik? Ternyata sangat murah. Oksigen itu lebih kurangnya per liternya itu seharga Rp25.000. Sedangkan gas yang alam yang lainnya itu lebih kurang berjumlah Rp10.000. Tetapi tahukah kita di dalam penelitiannya tersebut bahwa dalam satu hari satu malam manusia itu menghirup oksigen berjumlah 2.880 liter banyaknya. Sedangkan gas yang lainnya itu, kandungan unsur oksigen yang lainnya itu lebih kurang 11.376 liter banyaknya. Sehingga kalau kita total untuk oksigen saja 2.880 liter dikalikan Rp25.000 lebih kurang Rp72 juta. Sedangkan gas alam yang lainnya yang kita butuhkan dalam bernafas tersebut 11.376 liter kali Rp10.000 lebih kurang Rp113.760.000. Sehingga seandainya Allah pinta dari pajak bernafas saja, rekening dari bernafas saja, maka manusia harus mengeluarkan 185 juta per harinya. Kalikan selama 1 bulan, kalikan saat ini Allah beri kita kehidupan. Sudah berapa tahun kita hidup di dunia ini, Allah masih kasih kita oksigen gratis. Kalikan, maka pantaslah Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya manusia itu menghitung-hitung nikmat dari pemberian Allah itu, pasti manusia tak akan sanggup menghitungnya. Baru saja dari nikmat bernafas, belum dari nikmat yang lainnya. Maka selaku hamba Allah, pantaslah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun poin yang ketiga dari doa tersebut, senantiasa memperbaiki beribadah kepada Allah. Ibadah ini bentuknya ada 2. Satu ibadah mahdoh dan satu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang sudah Allah tentukan waktu, tempat serta pelaksanaannya. Misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah, mengeluarkan zakat. Allah sudah berikan ketentuannya. Sementara ghairu mahdoh ini tidak tertentu dan tidak terikat waktu. Contohnya boleh berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Kapan saja boleh kita laksanakan, tidak terikat dengan waktu. Inilah yang disebut beribadah.
beribadah, meningkatkan ibadah kepada Allah. Hendaklah dalam beribadah ini, melaksanakan ibadah ini, kita mulai lebih dahulu dari hal yang terkecil. Ibadah ini sangat banyak bentuknya. Mencari rezeki saja, berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, bila itu diniatkan lillahi ta'ala, maka itu merupakan suatu amal ibadah. Makanya dalam mencari rezeki ini, supaya meningkatkan ibadah kepada Allah, terlebih dahulu mestilah diperhatikan tingkat kehalalannya. Inilah yang terpenting dalam esensi beribadah kepada Allah, tingkat kehalalannya. Suatu kisah yang sangat menarik, ada seorang wanita tua mengadukan permasalahan hidupnya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Wanita tua tersebut seorang buruh kasar. Sementara malam hari ia kerjakan pekerjaannya sebagai penenun benang. Suatu ketika ia menghampiri Imam Ahmad bin Hambal mengadukan permasalahannya. Wahai Imam, aku ini seorang wanita tua miskin. Pekerjaanku siang hari sebagai buruh kasar, sementara di malam hari aku ini seorang penenun benang. Biasanya menenun benang itu kulaksanakan di malam hari dan saat terang bulan, karena aku tidak mampu untuk membeli penerangan. Tetapi wahai Imam, suatu ketika pejabat negara melaksanakan perkemahan di depan rumahku dengan menggunakan lampu fasilitas negara yang sangat terang. Karena lampu fasilitas negara itu sangat terang, sehingga kumanfaatkan untuk menenun benang. Ketika selesai benang tersebut kutenun dan hasilnya ingin kujual. Ketika ingin kujual, timbul keraguan di dalam hatiku. Apakah hasilnya itu halal atau haram? Kenapa? Karena aku telah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadiku. Sang imam pun termenung lantas menanyakan, wahai ibu, sebenarnya ibu ini siapa? Saya ini merupakan kakak kandung dari Bashar al-Hafi. Ternyata adik kandung dari wanita tua ini adalah seorang gubernur yang sangat adil. Walaupun adiknya seorang gubernur, ia tidak mempergunakan kekuasaannya itu untuk memperkaya, untuk kekayaan saudaranya. Tetapi apa? Ia memanfaatkan jabatannya tersebut untuk keadilannya. Mendengar pernyataan tersebut, sang imam pun berkata, wahai ibu, sungguh mulianya lah akhlak engkau, sungguh mulianya lah hati engkau dalam mencari rezeki. Jangankan untuk yang haram, yang subhat saja, yang samar-samar saja hasilnya, tak mau engkau masukkan di dalam dirimu. Betapa banyak fenomena saat ini kita lihat. Orang-orang mengatakan, jangankan untuk yang halal, yang haram saja pun susah. Sehingga dalam mencari rezeki, ia menghalalkan segala cara. Ia tak penting mau halal mau haram, yang penting memperoleh makan. Maka inilah yang terpenting dari esensi ibadah tersebut, dari hal yang terkecil, tingkat kehalalannya. Inilah yang mampu kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar senantiasa mampu memperbaiki dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah khutbah singkat yang dapat Ratib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri pribadi maupun kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur